Billah. Untuk pembuka, nanti langsung perkenalan ke penyampai pemateri yang pertama. Ustadz Fahmi, kita berikan waktu dulu ke Mas Ulil ya. Ya, sesuai tentatifnya memang Mas Ulil dulu yang akan menyampaikan pemaparan. Baik, sebagai kita seorang muslim memang harus faham betul inna dina indallahi Islam. Dinul Islam sebagai manhaj atau pandangan hidup. Maka hari ini kita akan memperdalam konsep Islamic worldview dan juga ada menghadirkan pandangan secara liberal dari Mas Ulil. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung bisa berikan waktu untuk pemaparan pemateri pertama, yaitu Mas Ulil. Beliau adalah co-founder dari Jaringan Islam Liberal ya Mas ya. Baik, untuk yang kedua nanti akan disampaikan oleh Ustadz Fahmi. Beliau sebagai ulama yang mewakili jumhur, di mana beliau yang kontra dengan NBA ini. Baik, kami persilakan untuk Mas Ulil segera menyampaikan. Waktunya kita berikan 15 menit ya Mas ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih kepada teman-teman dari YIS Al-Azhar kalau tidak salah ya yang mengadakan acara ini, dan teman-teman dari Indonesia Tanpa Jil. Saya senang sekali menghadiri diskusi pada siang hari ini karena selama ini saya mendengar komunitas yang disebut dengan ITJ ini, tetapi hanya sayup-sayup saja di dunia media sosial. Sekarang kopdar ya, kopi darat, langsung melihat orangnya. Kopinya mana kopinya? Saya senang sekali, saya menghormati panitia yang mengadakan acara pada siang hari ini. Ya, saya nggak menyebutnya ini berdebat, tapi diskusi dengan Mas Fahmi. Saya kira saya didahulukan berbicara di sini karena mungkin antara lain karena saya dari Demokrat, dia dari PAN. Suaranya dikit daripada PAN lah. Ya, saya sering berdiskusi dengan Mas Fahmi secara media sosial dan ketemu juga beberapa kali. Saya senang akhirnya bisa berdiskusi dengan Mas Fahmi. Oke, kita langsung kepada pertanyaan pokok. Bolehkah nikah beda agama dalam Islam? Jawaban saya boleh. Ya, jawaban saya boleh. Argumentasinya adalah sebagai berikut. Di dalam Islam sebetulnya nikah beda agama diperbolehkan, tetapi di dalam pandangan sebagian besar ulama adalah diperbolehkan dalam kasus di mana seorang muslimnya adalah laki-laki dan perempuannya adalah kitabiyah atau seorang penganut agama ahlul kitab, yaitu Yahudi atau Kristen. Jadi kalau ditanya apakah Al-Quran membolehkan nikah beda agama atau interfaith marriage, ya jelas boleh. Yaitu di dalam kasus ketika muslimnya adalah laki-laki, pasangan perempuannya adalah ahlul kitab. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apakah di dalam Al-Quran dibolehkan nikah beda agama yang sebaliknya, yaitu laki-lakinya non-muslim, perempuannya yang muslimah. Nah, di sini pertanyaan besarnya sebetulnya di sini. Nah, tapi saya sebelum melanjutkan jawaban ini, saya ingin memberikan beberapa introduction atau pengantar ya. Yang pertama, sebagaimana kita tahu, Islam ini adalah agama yang mengakui adanya konsep kewahyuan yang berkelanjutan, ya, continuous revelation, ya, yaitu bahwa Islam itu bukan datang dengan wahyu yang baru. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ma kuntu bid'an minar rusul. Saya ini Muhammad bukan utusan yang membawa sesuatu yang baru sama sekali, tetapi menyempurnakan sesuatu yang datang sebelumnya. Dan wahyu daripada Islam adalah wahyu yang merupakan kelanjutan daripada
wahyu-wahyu yang datang sebelumnya. Jadi karena itu di dalam salah satu rukun Islam, salah satu pilar atau fondasi keimanan Islam adalah kita percaya kepada rasul-rasul yang datang sebelum Nabi Muhammad dan juga kepada kitab-kitab yang turun kepada mereka. Adapun urusan kitab mereka itu mengalami distorsi atau tidak, itu persoalan lain. Tetapi bahwa di dalam fondasi keimanan kita diharuskan untuk beriman kepada wahyu-wahyu yang sebelumnya, itu jelas. Jadi konsep wahyu di dalam Islam adalah wahyu yang berkelanjutan, continuous revelation. Islam bukan menolak wahyu sebelumnya, tetapi mengkonfirmasi dan menambahkan hal yang baru. Karena itu kerasulan Muhammad oleh Nabi digambarkan bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kami diutus kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak. Jadi bukan membawa akhlak baru, menyempurnakan yang sudah ada, yang sudah baik, ditambahkan sesuatu yang baru. Nah, ini konsekuensi logisnya dari konsep ini, konsep tentang continuous revelation adalah karena kita menganggap wahyu-wahyu sebelum Islam itu bagian dari wahyu besar yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, maka kita boleh mengawini mereka, mengawini perempuan-perempuan mereka. Karena mereka dianggap sebagai bagian dari the community of revelation, ya. Sebagai bagian dari masyarakat wahyu, atau dalam Al-Quran disebut sebagai ahlul kitab. Makanya kita dibolehkan, dan itulah yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum khillul lakum. Jadi orang-orang perempuan yang dari kalangan ahlul kitab, yang mereka adalah orang-orang perempuan yang muhsan, yang terhormat, ya. Dalam tafsir disebut al-muhsanatu ditafsirkan sebagai al-mar'atul afifah, ya, perempuan yang terhormat, yang chaste, ya, yang punya kehormatan diri. Dia bukan seorang yang murahan atau apa, dia al-mar'atul afifah. Perempuan-perempuan ahlul kitab itu dibolehkan untuk kalian kawini. Jadi di dalam Al-Quran jelas dibolehkan nikah beda agama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, tadi saya sebutkan, kalau nikah beda agama ditanyakan apakah boleh dalam Quran, boleh. Tapi dalam kasus yaitu laki-lakinya muslim, perempuannya ahlul kitab. Nah, sekarang sebaliknya. Boleh nggak kalau sebaliknya? Nah, begini. Saya sendiri tidak mengatakan bahwa kawin beda agama itu saya anjurkan. Saya tidak pernah menganjurkan nikah beda agama. Kalau saya ditanya oleh peneliti, ada banyak teman-teman S1, S2 yang meneliti mengenai pemikiran Jill, misalnya tanya kepada saya terhadap masalah ini, ya. Saya bilang begini. Atau ada teman-teman yang ingin nikah beda agama. Saya ditanya pendapat saya atau minta konsultasi kepada saya bilang begini. Nikah itu memang seharusnya ada kesamaan antara laki-laki perempuan, terutama dalam isu yang sensitif yaitu agama. Jadi sebaiknya memang nikah itu nikah yang agamanya sama antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lain. Karena tidak semua orang siap dengan kondisi beda agama dalam satu keluarga. Oleh karena itu nikah yang ideal adalah nikah yang laki dan perempuannya diikat dengan satu agama yang sama. Tetapi kalau seandainya ada satu situasi di mana seorang laki-laki yang muslim kemudian bertemu dengan seorang perempuan yang non-muslim, terutama yang beragama Kristen atau Yahudi, dan kita tidak bisa menduga bagaimana orang itu berjumpa dengan pasangannya karena cinta tidak bisa direkayasa, ya. Cinta tidak bisa direkayasa. Kalau putus sakitnya di sini, kan? Nah, cinta tidak bisa direkayasa. Kalau terjadi suatu kasus di mana seorang laki-laki muslim berjumpa dengan perempuan non-muslimah dan dia jatuh cinta dan tidak bisa dipisahkan dari dia dan hidupnya akan berantakan jika dia putus dari dia, so what? Bagaimana? Agama kan tidak bisa mengabaikan situasi seperti ini.
Saya mengatakan dalam situasi seperti itu, dan kedua pasangan itu siap menghadapi risiko nikah beda agama, saya katakan boleh. Boleh. Pertama-tama bolehnya karena kaidah umum yang dijumpai dalam fikih. Ad-darurah tubihul mahdzurah. Ya, situasi darurat, Anda boleh nggak setuju dengan saya. Situasi darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh dilakukan dalam situasi yang normal. Itu kaidah dasarnya dalam fikih Islam dan itu diakui oleh semua para fuqaha. Argumen saya yang kedua, kenapa saya bolehkan nikah beda agama dalam kasus, kalau kasusnya laki-lakinya muslim, jelas itu dalam Quran boleh. Kalau sebaliknya, boleh nggak? Saya katakan boleh. Sebab kalau kita telaah surah Al-Maidah, ayat yang tadi itu. Ayat 5 tadi. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan perempuan-perempuan muhsanah dari ahli kitab yang datang sebelum kalian itu, mereka diperbolehkan khillul lakum, mereka boleh Anda kawini. Di dalam ayat ini kalau Anda baca, sebetulnya tidak ada penegasan eksplisit yang melarang perempuan muslimah dikawini oleh laki-laki non-muslim. Dia hanya mengatakan ayat itu, bahwa laki-laki muslim boleh mengawini kitabiyah. Sebaliknya, nggak ada. Maskut anhu dalam istilah fikihnya tidak dibicarakan. Pertanyaannya, apakah keharaman nikah beda agama dalam kasus ini dicakup di dalam ayat yang lain? Misalnya ayat dalam surah Al-Baqarah, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun mim musyrikin walau a'jabakum. Jangan kalian orang-orang para aulia, para wali-wali perempuan, jangan menikahkan anak-anak perempuan kalian kepada orang musyrik. Apakah keharaman menikahi seorang perempuan muslimah oleh laki-laki non-muslim dicakup di dalam ayat ini? Saya katakan tidak. Sebab ayat ini jelas redaksinya di situ hanya berbicara mengenai orang-orang musyrik. Ahlul kitab tidak termasuk di dalam musyrik dalam pengertian ini. Sebab kalau ahlul kitab itu masuk dalam pengertian musyrik di dalam ayat dalam surah Al-Baqarah itu, saya ini nggak terbiasa menghafalkan nomor-nomor ayat ya. Di NU itu yang terbiasa kita langsung hafal ayatnya, tapi tidak hafal nomornya. Jadi kalau saya nggak sebut nomornya, mohon maaf, karena saya terbiasa dalam tradisi NU kayak gitu. Mohon maaf ya. Nomornya berapa, Mas? Yang mana? Yang Al-Baqarah tadi itu wala tunkihul musyrikin itu. 221 220. Oke. Ini hafal nomornya. Saya hafal ayatnya aja. Jadi kata-kata musyrik atau redaksi musyrik di dalam ayat tadi itu tidak mencakup ahlul kitab di dalam surah Al-Baqarah ayat 5 tadi itu. Kenapa? Karena Karena kalau ahlul kitab itu musyrik dari awal dalam pengertian Al-Baqarah 220 itu atau 221, dengan sendirinya tidak diperbolehkan seorang laki-laki muslim menikahi seorang ahlul kitab perempuan atau kitabiah. Kalau memang mereka itu musyrik dalam pengertian Al-Baqarah tadi. Karena ahlul kitab dikeluarkan dari kategori musyrik, ya, maka mereka dibolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki muslim. Jadi istilah musyrik di dalam ayat tadi wala tunggihul musyrikina hatta yu'minu, itu musyrik di situ sebetulnya adalah musyrik dalam pengertian kufar ahli Makkah. Kenapa mereka tidak diperbolehkan untuk dikawini oleh orang Islam? Karena menurut saya salah satu alasannya adalah karena alasan politik. Karena mereka ini adalah orang-orang yang memusuhi orang Islam. Ya. Jadi konteksnya adalah konteks politik permusuhan antara orang Islam di Madinah dengan orang-orang kufar di Makkah.
dan orang-orang muslim di Madinah terancam eksistensinya oleh orang-orang kufar di Makkah yang secara numerik, secara jumlah mereka lebih banyak. Jadi sebetulnya ada konteks itu. Nah, saya ingin menganjurkan bahwa ketika kita memahami Al-Quran, kita juga harus memahami konteksnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa di dalam Al-Quran sendiri larangan eksplisit terhadap seorang laki-laki non-muslim menikahi seorang muslimah itu tidak ada. Kalau larangan seorang muslim menikahi seorang musyrik atau musyrikah ada. Tapi saya katakan tadi, istilah musyrik di sini adalah istilah yang berlaku untuk orang-orang kufar ahli Makkah, tapi tidak mencakup orang-orang ahlul kitab. Nah, saya ingin tutup pernyataan ini dengan sedikit membahas soal pandangan MUI, ya, pandangan MUI. 2 menit, Mas. 2 menit ya. Oke. MUI di dalam fatwanya itu melarang nikah beda agama dalam 2 kasus sekaligus. Kalau tidak salah ya. Mohon dikoreksi kalau salah Mas Fahmi. Fatwa MUI mengatakan bahwa muslim laki-laki maupun perempuan tidak boleh menikahi seorang perempuan ahlul kitab ataupun seorang laki-laki ahlul kitab. Dua-duanya tidak boleh. Nah, menurut saya fatwa MUI ini, makanya di dalam TV One saya katakan sebetulnya MUI ini pandangannya liberal. Ya, karena menyalahi Al-Quran sebetulnya. Quran jelas mengatakan bahwa kalau laki-lakinya muslim boleh kok mengawini kitabiah. Tapi MUI mengatakan tidak dengan tafsiran karena ini untuk satu dzari'ah dalam istilah fikih itu untuk menutup kemungkinan terjadinya madarat. Jadi ini tafsiran yang sebetulnya liberal terhadap Al-Maidah sebetulnya. Jadi MUI pun juga liberal sebetulnya ya. Walaupun tidak mengaku sebagai liberal. Nah, itu pandangan saya, nanti kita bisa teruskan dengan diskusi. Semoga cukup menjelaskan posisi saya dalam isu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi lihat teman-teman tuh manggut-manggut ya. Itu maksudnya apa nih? Setuju ya? Oke, bismillah. Untuk menengahi ya, jadi mari juga kita bersolat ala Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahi Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Bismillah. Sudah kita masuk lagi ke sesi yang kedua. Tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari Mas Ulil. Saya harapkan ya ada catatan-catatan yang nanti ada ditanyakan ya, yang bagus. Baik, untuk sesi kedua kita berikan kepada Ustadz Fahmi Salim. Monggo diterangkan Ustadz untuk argumentasi dan juga pemaparan ilmiahnya seputar nikah beda agama untuk perspektif yang kontra. Silakan. Tolong buka slide-nya. Di slide yang kedua.